Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran yang berbahagia, sampailah kita pada surat ke-62 tertib nuzul dan surat ke-42 tertib mushaf, yaitu surat Asy-Syura. Dakwah itu perlu waktu dan proses, ada yang menerima dan ada yang menolak. Sekuat tenaga petugas dakwah menjelaskan, tetap saja ada orang yang ragu terhadap akhirat. Demikian dalam surat Fussilat. Tetapi hal tersebut tidak boleh mengendurkan semangat. Kenyataan di lapangan perbedaan itu pasti ada. Ada orang beriman, ada pula orang-orang musyrik. Dua akidah ini tentu tidak bisa menyatu, maka sepanjang persatuan itu tidak terbentuk, maka kemajuan dan keberesan tidak akan terwujud. Boleh berbeda, tapi jangan berselisih. Dakwah adalah proses menyatukan kembali manusia ke dalam satu akidah, yaitu akidah tauhid. Surat Asy-Syura memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dilarang adalah perselisihan dan perpecahan. Adapun yang diwajibkan adalah sesuatu yang dapat mencegah munculnya perpecahan, yaitu musyawarah. Inilah pokok bahasan dalam surat ini. Perbedaan jangan sampai menimbulkan perselisihan. Dakwah itu dialog yang hasilnya berupa kesadaran bukan paksaan. Tahu, paham, sadar, dan insaf. Demikian proses dakwah berlangsung. Dialog tersebut bernama musyawarah. Karena kemunduran orang-orang terdahulu terjadi karena tidak ada musyawarah, sehingga mereka berselisih dan berpecah belah. Dakwah menyatukan yang berselisih dalam naungan ketauhidan, karena kemusyrikan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Ketika masing-masing punya pendapat dan pemikiran, maka wahyu dari Allah hadir untuk membereskan perselisihan. Wahyu tersebut adalah Al-Quran, yang mengajak seluruh manusia untuk hanya menyembah Allah yang satu. Bagian 1 Al-Quran adalah solusi perselisihan. Ini adalah materi dakwah semua Rasul. Materi dakwahnya semua Rasul sama. Hamim, Hamim, Ain Sin Qaf, Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablika Allahul azizul hakim. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Sebagaimana Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran ini, Dia pun telah menurunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf kepada para nabi sebelum kamu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semuanya adalah hamba-hambanya dan miliknya serta berada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langit hampir pecah karena takut kepada kebesaran Allah, karena langit menyaksikan kelancangan penghuni bumi yang musyrik kepada Allah. Mereka takut sekali akan siksa dari Allah yang Maha Agung. Sementara itu para malaikat pun terus memohon ampun agar tingkah laku penduduk bumi yang menyimpang itu diampuni oleh Allah. Walladzina ta'udu min duni awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka, dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserai mengawasi mereka. Terhadap tingkah laku orang-orang musyrik yang menyimpang itu, Allah Maha menyaksikan semua amal perbuatan mereka. Dia mencatatnya dan menyimpannya dengan rapi, dan kelak mereka akan mendapat balasannya dengan balasan yang setimpal. Sesungguhnya tugasmu hanyalah pemberi peringatan kepada manusia, dan Allah lah yang mengawasi segala sesuatunya. Tidak perlu galau atas penolakan mereka terhadap dakwahmu. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.